sehat Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini melalui cara agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik Ani yang telah membimbing kita dalam doa. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Sudah tahu. Ada yang sudah mendengar cerita lucu? Sudah Ibu. Sudah menonton? Sudah Ibu. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada yang pernah mengalami atau menceritakan cerita lucu? Pernah Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan membahas tentang teks anekdot. Materinya Ibu sudah kirim di grup ya? Iya Ibu. Ibu lupa absen. Oh iya, maaf. Di kelas ini ada berapa orang? Ada 10 orang Ibu. Berapa orang yang bilang hadir? 7 Ibu. 7 Ibu. Baik. Ketua kelas mana? Saya Ibu. Baik, sebentar Ibu minta Ani untuk tulis daftar hadir yang tidak hadir. Sebentar antarkan ke meja Ibu. Ya, ada juga yang punya aku hadir Ibu. Nama Desi Palo. Oke, sebentar kakaknya tinggal tulis dan mencerahkan ke meja Ibu saja ya. Iya Ibu. Baik, kita akan masuk materi kita, yaitu teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Sudah tahu Ibu. Baik, Ibu akan jelaskan. Teks anekdot adalah sebuah bentuk karangan naratif yang menceritakan sebuah kisah atau peristiwa lucu dan menggelitik yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, cerita singkat dan lucu. Maksud dari cerita singkat dan lucu adalah teks anekdot merupakan cerita pendek yang bertujuan untuk menghibur dan menyajikan peristiwa atau tingkah laku lucu yang menggelitik. Yang kedua, bahasa ringan dan menggunakan gaya bahasa. Maksud dari ciri-ciri teks anekdot yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam teks anekdot cenderung ringan, santai, dan sering menggunakan gaya bahasa seperti hiperbola, ironi, sinisme, dan membangun kelucuan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu alur ceritanya sederhana. Maksud dari alur cerita sederhana yaitu alur cerita singkat, sangat singkat, padat, dan langsung menuju pada pokok kelucuan. Biasanya diawali dengan pengenalan tokoh, munculnya konflik atau kejadian lucu, dan diakhiri dengan penyelesaian yang menggelitik. Ciri-ciri yang keempat yaitu tokoh nyentrik atau unik. Tokoh dalam anekdot sering digambarkan dengan karakter nyentrik, konyol, atau tingkah yang di luar kebiasaan hingga menimbulkan kelucuan. Ciri-ciri yang kelima yaitu latar cerita dekat dengan kehidupan. Latar atau setting cerita anekdot dekat dengan kehidupan sehari-hari agar pembaca mudah membayangkan dan menghayatinya. Yang keenam, tujuan menghibur dan menyindir. Selain menghibur, anekdot juga menyindir atau mengkritik sesuatu dengan cara yang jenaka, tidak merugikan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pesan moral atau kritik sosial. Di balik kelucuan teks anekdot ini, anekdot sering mengandung pesan moral, nasihat, atau kritikan yang tentu saja disampaikan secara tersirat. Jadi, ciri khas anekdot adalah cerita singkat jenaka dengan tokoh unik, bahasa ringan, dan adanya unsur kritik atau pesan moral di balik kelucuan. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau penjelasan ini terlalu cepat? Pas, Ibu. Oke, baik. Kita lanjut yang berikut yaitu fungsi teks anekdot.
Ibu akan meminta satu orang membaca di materi yang telah Ibu kirim di grup fungsi teks anekdot. Salah satu yang mungkin bisa baca. Fungsi teks anekdot menghibur. Fungsi utama bisa berinti maksud. Fungsi teks anekdot menghibur. Fungsi utama teks anekdot adalah menghibur pembaca atau pendengarnya dengan menceritakan kejadian atau tingkah laku yang lucu dan menggelitik. Cerita-cerita anekdot dirancang untuk membuat orang tertawa dan terhibur. Selain menggelitik atau menghibur, teks anekdot juga sering digunakan untuk memperingatkan atau menyindir suatu keadaan atau perilaku dengan cara yang humoris. Kritik atau sindiran disampaikan melalui cerita lucu agar lebih mudah diterima. Oke, baik, terima kasih untuk adik Oci yang telah membacakan fungsi dari teks anekdot. Sekarang kita masuk ke isi pokok atau unsur-unsur utama yang terdapat dalam teks anekdot. Yang bisa baca? Baik, tolong dibacakan untuk kita. Isi pokok atau unsur-unsur utama yang terdapat dalam teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokoh. Biasanya teks anekdot menampilkan tokoh-tokoh yang berperilaku atau terlibat dalam kejadian yang lucu dan menggelitik. Tokoh ini bisa berupa manusia, hewan, ataupun benda personifikasi. Yang kedua, alur. Teks anekdot memiliki alur cerita yang singkat dan padat. Dimulai dari kenalan tokoh, kemudian muncul masalah atau konflik yang muncul, dan diakhiri dengan pemecahan masalah yang menggelitik. Yang ketiga, latar belakang. Latar cerita dalam anekdot biasanya sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari agar pembaca atau pendengar dapat dengan mudah membayangkannya. Baik, kalian akan mengerjakan soal yang akan diberikan, yaitu berupa dua teks, dan kalian menentukan persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut. Di sini Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok, dan setelah kalian menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, masing-masing dari perwakilan kelompok mungkin bisa presentasikan di depan kelas. Ya, Ibu. Kalian akan membaca teks yang Ibu bagikan dan tentukan persamaan dan perbedaannya dalam bentuk kelompok. Ya, Ibu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang untuk membacakan teks yang sudah Ibu bagikan dan mengerjakan soal yang ada di lembaran tersebut. Ya, Ibu.
di atas adalah keduanya sama-sama menghibur karena berisi cerita yang lucu. Nah, perbedaannya itu humor hanya berisi kata-kata lucu dan menghibur. Nah, sedangkan teks anekdot itu berisi kata-kata yang lucu dan menghibur, namun berisi kritikan dan saran pesan untuk kita semua bahwa membaca buku tidak boleh seperti keledai buron yang hanya melihat buku namun tidak mengerti arti dalam buku tersebut. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok. Baik, terima kasih. Jadi itulah kesamaan dan perbedaan dari dua teks yang telah kalian kerjakan. Sampai di sini ada yang masih bingung atau mau bertanya? Tidak, Ibu. Baik, jadi kesimpulan dari teks anekdot yang bisa kita ambil yaitu cerita lucu yang berisi kritikan atau sindiran untuk orang atau sasaran yang ada dalam teks tersebut. Bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya tadi Udin dan Tono yang berbincang-bincang di kampus soal dosen politik yang mengajar namun selalu duduk dan tidak pernah berdiri. Mungkin sampai sini ada yang bertanya? Tidak, Ibu. Baik, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Baik, di depan kita akan membahas tentang teks eksposisi. Jadi Ibu harap untuk kalian untuk mencari referensi atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan teks eksposisi supaya nanti kalian ada bayangan tentang teks eksposisi supaya nanti kalau dijelaskan kalian bisa mengerti. Baik, kita sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Siang, Ibu. Sebelum kita keluar dari kelas, satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kalian dalam doa. Mungkin Ibu rasa sekian dan terima kasih. Selamat siang kita semua. Siang, Ibu.